Hai guys, perkenalkan, saya Cisha Delia Salsabila dari Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Diponegoro. Oke, sebelum itu, timun dalam percobaan kali ini merupakan objek utama yang akan diamati, di mana timun diberi perlakuan berbeda seperti cuka dan air. Timun digunakan sebagai bahan percobaan pada perbandingan pengaruh dari rendaman cuka dan air pada karakteristik timun seperti perubahan warna, tekstur, aroma, dan lainnya. Kali ini aku akan melakukan perbandingan pada rendaman cuka dan air. Oke, pada perlakuan pertama, timun dicampur dengan air dan dimasukkan ke dalam botol. Lalu ditutup rapat menggunakan tutup botol. Sementara pada perlakuan kedua, timun dicampur dengan cuka dan dimasukkan ke dalam botol. Lalu ditutup rapat menggunakan tutup botol. Pada 0 jam, timun rendaman air menghasilkan gelembung yang sama banyaknya dengan timun rendaman cuka. Lalu pada aroma timun rendaman air menghasilkan aroma pure timun segar, sedangkan pada timun rendaman cuka menghasilkan aroma asam cuka yang bercampur dengan aroma timun. Selain itu, pada 0 jam tidak menghasilkan perbedaan yang terlalu signifikan. Pada warna timun, rendaman air dan rendaman cuka masih terlihat sama-sama fresh warna timun, dengan memiliki tekstur yang sama keras pada timun dan warna air juga masih terlihat bening. Lalu, pada 12 jam sudah terlihat perbedaan fisik atau karakteristik timun. Di sini kita dapat melihat bahwa timun rendaman air menghasilkan gelembung yang lebih banyak, warna timun memudar atau putih kehijauan, tekstur keras, aroma sedikit kurang enak, dan warna air yang sangat keruh. Sedangkan pada timun rendaman cuka, menyusutnya gelembung, warna hijau moss atau warna lumut kecoklatan, tekstur yang agak renyah, warna air sedikit keruh, dan timun mengambang. Pada 24 jam, perbedaan fisik atau karakteristik timun sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada rendaman air menghasilkan gelembung banyak, aroma busuk, dan mengeluarkan gas apabila dibuka tutup botolnya. Sedangkan pada timun rendaman cuka tidak ada gelembung, tekstur yang sangat renyah atau mudah hancur, timun yang sangat mengambang, aroma segar cuka, dan timun. Perubahan warna pada timun rendaman cuka disebabkan oleh proses kimia atau reaksi oksidatif yang terjadi antara cuka dan pigmen yang terdapat dalam kulit timun. Lalu, perubahan aroma pada rendaman cuka disebabkan oleh reaksi kimia antara asam asetat dalam cuka dan komponen yang terdapat dalam timun, sehingga menyebabkan bau asam segar dan timun. Sedangkan aroma tidak enak pada rendaman air disebabkan oleh proses fermentasi yang terjadi ketika timun berada di lingkungan lembab. Maka bakteri dan ragi yang hadir di sekitar timun dapat memulai proses fermentasi pada gula alami yang terdapat pada timun, yang menghasilkan aroma tidak enak atau bau busuk. Lalu, perubahan tekstur pada timun rendaman cuka terjadi karena adanya proses fermentasi. Asam dalam cuka memecah struktur sel-sel dalam timun yang membuatnya menjadi lebih lembut atau bahkan sedikit renyah. Sedangkan tekstur pada timun rendaman air dapat dipertahankan karena air tidak mengubah struktur sel-sel timun secara signifikan. Perubahan gelembung pada timun rendaman air dapat terjadi karena air mengandung gula. Lalu bakteri yang hadir dalam lingkungan anaerobik dapat menghasilkan gas karbon dioksidasi sebagai produksi sampingan dari fermentasi. Sementara hilangnya gelembung pada timun rendaman cuka dikarenakan adanya reaksi kimia antara asam dalam cuka dan gas yang terperangkap di dalam jaringan timun, dan fermentasi yang terjadi dalam cuka juga dapat mengurangi jumlah gas yang terperangkap di dalam timun. Perbedaan warna air mengindikasikan adanya perbedaan larutan yang digunakan. Pada timun, rendaman cuka semakin lama dibiarkan, maka akan semakin mengambang, dikarenakan adanya proses osmosis atau pergerakan air melalui membran semi-permeabel air melalui daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah, dalam upaya menyeimbangkan konsentrasi zat-zat terlarut di kedua sisi membran. Oke, sekian dari saya. See you guys! Audio Jungle.